Shalom, ayat Lexio Divina hari ini, Lukas 15 ayat 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa yang saudara pikirkan? Jika saudara mempunyai sesuatu yang sangat berharga, terus sesuatu itu hilang. Terus tidak lama kemudian, yang berharga yang hilang itu akhirnya saudara temukan kembali. Saya yakin saudara-saudara akan senang sekali, gembira sekali, dan lega sekali. Senada dengan pengalaman banyak orang yang menemukan kembali miliknya yang berharga dan telah hilang itu, Injil Lukas juga menggambarkan betapa senangnya, gembiranya sesuatu yang berharga yang telah hilang itu. Namun perbedaannya adalah yang senang, yang gembira bukan hanya sang pemilik, tetapi makhluk sorgawi turut bersukacita. Dituliskan begini, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Sebenarnya siapa sih yang dimaksudkan dengan milik Allah yang sangat berharga dan yang telah hilang dan akhirnya ditemukan kembali? Jawabannya ada pada ayat 1 yang dituliskan begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mari kita cermati baik-baik berita Alkitab ini. Yang menjadi milik Allah, yang sangat berharga bagi Allah, dan yang telah hilang tetapi ditemukan kembali adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tidakkah kita mengernyitkan kening kita? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa menjadi milik Allah yang sangat berharga. Apa Allah tidak salah? Di mana berharganya? Sehingga ketika hilang dan ditemukan, yang bersukacita itu justru seluruh makhluk surgawi. Saudara-saudara, pemungut cukai di sini adalah seorang penagih pajak. Kebiasaan zaman itu, para penagih pajak ini curang, seperti yang diterjemahkan di dalam FAYH. Pemungut cukai mendapatkan predikat sebagai orang berdosa sebab para penagih pajak itu adalah orang-orang Yahudi tetapi menjadi kaki tangan pemerintahan Romawi dan memungut pajak bahkan dilebih-lebihkan dari ketentuan yang berlaku, dan itu ditarik kepada sesama bangsa Yahudi. Jadi tidak heran bahwa para pemungut cukai ini dibenci dan dikucilkan oleh sesamanya bangsa Yahudi, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemimpin seperti para imam ahli Taurat turut memberikan fatwa bahwa para pemungut cukai dibuang dan tidak diterima oleh Allah. Sementara itu, yang disebut dengan orang-orang berdosa yang selalu disebutkan bersamaan dengan para pemungut cukai adalah mereka yang pernah terlibat kriminal seperti mencuri atau seperti perempuan sundal. Biasanya mereka ini yang pernah mencuri atau menjadi perempuan sundal adalah warga masyarakat zaman itu, ya, warga masyarakat yang miskin. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepada kelompok orang-orang berdosa ini. Karena jika mereka bersentuhan, apalagi makan bersama semeja, mereka akan menjadi najis. Ajaibnya, apa yang dalam pandangan manusia itu najis yang harus dihindari, Alkitab menyebut mereka milik Allah yang sangat berharga, yang telah hilang dan ditemukan kembali. Allah tidak memakai pandangan manusia dalam menentukan seseorang itu berharga di matanya atau tidak. Allah mempunyai kedaulatannya sendiri, walau seringkali kita tidak memahami jalan-jalannya Allah. Dan benar, para penghuni surgawi bersukacita karena yang hilang telah ditemukan kembali. Bagaimana sih cara pendosa itu ditemukan? Bagaimana cara orang-orang yang hilang itu ditemukan? Jawabannya tetap di ayat pertama.
para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Tidak datang kepada pemimpin agama karena ditolak. Tidak mendengarkan pemimpin agama karena ditolak. Datangnya kepada Yesus dan mendengarkan Yesus karena tidak ditolak oleh Yesus. Sekali lagi para pendosa itu telah menjadi milik Allah yang berharga, yang telah hilang dan ditemukan. Caranya dengan datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Banyak orang yang merasa bersih tetapi tidak datang kepada Yesus dan tidak mendengarkan Yesus. Sebenarnya merekalah yang tersesat. Orang yang menjadi milik Allah, yang berharga di mata Allah, pasti datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Janganlah kita menjadi sama dengan pemimpin zaman itu yang secara fisik ada di rumah Tuhan, secara fisik ada di bait Allah, tetapi tidak pernah datang kepada Yesus dan tidak pernah mendengarkan Yesus dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Orang berdosa yang ditemukan kembali seperti mutiara yang sangat berharga adalah datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Marilah kita selalu datang kepadanya dan mendengarkan sabdanya. Jangan pernah tidak datang pada Yesus, jangan pernah tidak mendengarkan sabdanya. Orang berdosa yang menjadi milik Yesus pasti datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Selamat ulang tahun Sangga Sulistyo. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.